Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Arsenal versus Chelsea yang bakal berlangsung dalam laga pramusim bertajuk Florida Cup di Stadion Camping World Minggu 24 Juli 2022 pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Oke guys, kalau dilihat dari perjalanan di pramusim, Arsenal dan Chelsea sedikit berbeda guys. Kalau Arsenal sejak kedatangan Gabriel Jesus, The Gunners meraih 3 kemenangan beruntun guys dengan total menyerangkan 10 gol, di mana 3 diantaranya diceploskan oleh Gabriel Jesus. Sedangkan Chelsea yang sempat menang 2-1 atas Amerika malah ditahan 1-1 oleh Charlotte, bahkan kalah adu penalti ketika menurunkan winger baru mereka, Raheem Sterling. Nah, ini jadi duel yang menarik guys, Arsenal versus Chelsea, karena akan menjadi pertemuan dua ex penyerang Manchester City, Gabriel Jesus dan Raheem Sterling. Kalau kita lihat sepintas, memang Gab Jesus sudah lebih padu dengan Arsenal dibandingkan Sterling bersama Chelsea guys. Sekarang kita update squad Arsenal nih guys. Menurut gue, Arsenal melakukan aktivitas jitu pada bursa transfer musim panas 2022 guys, khususnya dengan mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City. Dan kalau kita lihat dari 3 gol Gabriel Jesus guys, itu sudah membuktikan bahwa Gab Jesus adalah sosok penyerang tengah yang dibutuhkan Chelsea, tajam dan konsisten. Pada gol pertama Gab Jesus untuk Arsenal guys, itu aksi one-two yang keren dengan Eddie Nketiah sebelum akhirnya Gab Jesus melepaskan tendangan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti. Lalu pada gol kedua Gab Jesus untuk Arsenal, itu memanfaatkan crossing dari Gabriel Martinelli, kemudian dituntaskan oleh Gab Jesus dengan sontekan kaki kanan di mulut gawang. Nah, setelah 2 kali berhasil menunjukkan kualitasnya lewat gol-gol dari situasi open play, Gab Jesus membuktikan kehebatannya juga hebat dalam situasi set piece guys, dimana gol ketiga Gab Jesus itu memaksimalkan umpan sepak pojok Cedric Soares. Bola dikontrol dulu Gab Jesus sebelum diluncurkan dengan tembakan deras kaki kanan guys. Nah, menurut gue Gab Jesus ini akan menjadi pembelian yang sangat jitu untuk Arsenal dan brilian untuk menyambut musim depan. Apalagi dalam wawancara sebagai pemain baru Arsenal guys, Gab Jesus mengatakan siap untuk bersaing hingga akhir musim untuk berebut gelar top scorer dengan rekan setimnya dari Brasil, Richarlison guys. Sekarang kita update squad Chelsea ini guys. Menurut gue, Chelsea ini kan kehilangan 2 back ya guys di bursa transfer musim panas 2022, Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Rudiger ke Real Madrid, Christensen ke Barcelona. Nah, target utama Thomas Tuchel itu sebetulnya adalah back Inter Milan, Milan Skriniar, dan back Manchester City, Nathan Ake, untuk menjadi pengganti Rudiger dan Christensen. Nah, kalau Skriniar dan Ake ini sama-sama berusia 27 tahun. Permasalahannya guys, yang datang ke Chelsea malah bek Napoli Kalidou Koulibaly yang sudah berusia 31 tahun. Kalau di era Roman Abramovich ya guys, pemain Chelsea di atas usia 30 tahun kan diperpanjang kontraknya tuh 1 tahun. Kali ini di era Todd Boehly, seorang Koulibaly itu langsung dapat kontrak 4 tahun guys. Bayangin. Nah, selain itu, Chelsea yang melakukan pembelian termahal di bursa transfer musim panas ini, Raheem Sterling, itu juga belum nyetel. Kalau dalam laga kontra Charlotte, Sterling itu main babak kedua ya guys, mendapatkan 1 peluang pada menit ke-84 usai menerima umpan terobosan dari Kai Havertz. Memang Sterling dalam situasi tersebut menunjukkan sprint yang luar biasa, tetapi sepakan kaki kiri dari dalam kotak penaltinya ditepis. Semoga Sterling bukan cuma jago sprint ya guys, karena kalau cuma jago sprint, Timo Werner juga sudah jago sprint. Tetapi yang dibutuhkan Chelsea adalah penyelesai ulung yang konsisten guys.
Sekarang gue mau prediksi susunan pemain inti terbaik dari Arsenal dan Chelsea guys. Sebelumnya, dengan melihat pergerakan kedua kubu di bursa transfer musim panas 2022 guys, gue melihat Arsenal sekarang memiliki skuad yang sedikit lebih unggul di atas Chelsea. Pasalnya, Chelsea yang kehilangan Rudiger dan Christensen tidak mendapatkan back incaran utama sehingga lubangnya belum tertambal guys. Sedangkan Arsenal yang pada musim lalu mengandalkan Eddie Nketiah saja guys sebagai penyerang tengah, dan akhirnya Nketiah diapresiasi ya boleh menggunakan nomor punggung legendaris milik Thierry Henry 14. Sekarang Arsenal sudah memiliki Gabriel Jesus yang secara jam terbang dan kualitas di atas Nketiah. Nketiah pun jadi bisa belajar banyak guys dari Gabriel Jesus sehingga produktivitasnya tentu akan makin meningkat. Sekarang dengan kondisi saat ini, gue akan prediksi susunan terbaik dari skuad Arsenal dan Chelsea. Menurut gue guys, Arsenal akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di kiper ada Aaron Ramsdale. Di 4 back ada Cedric Soares, Ben White, Gabriel Magalhaes, dan Nuno Tavares. Posisi 2 gelandang ada Granit Xhaka dan Thomas Partey. 3 gelandang serang ada Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Gabriel Martinelli. Serta penyerang tunggal ada Gabriel Jesus. Nah, ada statement menarik nih guys dari Eddie Nketiah tentang selebrasinya sekarang sama menelpon seperti Gabriel Jesus. Ya, kami sedikit berbincang, kami saling mengenal dengan sangat baik. Saya menikmati bermain dengan Gaby dan kami memiliki selebrasi sama. Terakhir kali, dia menelpon saya, jadi saya mengatakan bahwa gol selanjutnya kami akan tersambung. Semoga kami bisa terus mencetak gol dan merayakannya bersama. Lanjut guys ke susunan Chelsea. Menurut gue, anak-anak asuh Thomas Tuchel akan menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi kiper ada Edouard Mendy. Posisi 3 back ada Trevoh Chalobah, Thiago Silva, dan Malang Sarr. Di posisi 4 gelandang dan wingback ada Reece James, Jorginho, Mateo Kovacic, dan Ben Chilwell. Lalu di trio penyerang ada Mason Mount, Kai Havertz, dan Raheem Sterling. Nah, gue melihat Thomas Tuchel ini menunjukkan kekecewaannya guys setelah bermain imbang melawan Charlotte. Secara umum saya mengatakan kami memainkan babak pertama dengan bagus, tetapi sayangnya hanya untuk 80 meter lapangan. Di 20 meter terakhir tidak cukup bagus, bahkan di babak pertama. Kami menemukan banyak ruang untuk akselerasi dan menembus kotak penalti, tetapi kami kesulitan dalam pengambilan keputusan akhir. Tidak ada peluang nyata di 20 meter akhir lapangan, kami tidak menunjukkan upaya atau rasa lapar untuk menjadi tim yang dominan. Kita lanjut ke head to head nih guys. Di era Mikel Arteta dan Thomas Tuchel, Arsenal dan Chelsea sudah berduel 4 kali ya guys. 3 kali berlangsung di Premier League dan 1 kali dalam partai persahabatan. Anak-anak asuh Mikel Arteta menang 2 kali dan pasukan Thomas Tuchel juga menang 2 kali. Jadi duel kali ini guys bisa menjadi penentu siapa yang lebih hebat. Kita masuk ke closing nih guys. Meskipun Gabjes dengan Arsenal sudah terlihat lebih solid ya guys dibandingkan Sterling bersama Chelsea, tetapi soal kemampuan menjebol musuh satu sama lain, Sterling lebih tokcer guys. Karena selama berseragam Manchester City guys, Gabjes ini cuma bisa menyarankan 1 gol ke gawang Chelsea dari 12 pertemuan di semua ajang. Sementara itu Raheem Sterling sudah 8 kali membobol Arsenal guys dari 20 pertemuan di berbagai kompetisi. Menarik untuk dinantikan nih guys, adu licin Gabjes dan Raheem Sterling. BTW gue punya satu pertanyaan nih guys buat para pendukung Arsenal. Menurut lo mungkin gak sih Eddie Nketiah diduetkan bersama Gabriel Jesus? Kalau mungkin, bagaimana formasinya dan siapa yang akan digeser ke bangku cadangan? Oke guys, prediksi gue Arsenal akan mengamankan kemenangan atas Chelsea dengan skor 2-1. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Yen Tambunan atau lo justru menjagokan Chelsea yang bisa meraih kemenangan? Coba guys sampaikan di kolom komentar. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat, dan buat lo yang menikmati video-video Bang Yen Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yen Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.